Masa lalu sudah berlalu, masa depan belum datang. Satu-satunya momen yang kamu miliki adalah saat ini. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan terdengarnya sebuah ledakan besar yang terjadi di sebuah gedung. Seorang petugas keamanan swasta yang berada tidak jauh dari lokasi bergegas masuk ke dalam gedung tersebut untuk menyelamatkan korban yang masih hidup. Dan dialah aktor utama dalam film ini yang bernama Ricardo Zurita alias Richie, yang berhasil menyelamatkan nyawa seorang wanita. Ternyata salah satu korban yang tewas dalam ledakan itu adalah Alvaro, teman dekatnya Richie. Dan wanita yang dia selamatkan adalah istri Alvaro yang bernama Amparo. Keesokan harinya, Richie datang ke pemakamannya Alvaro. Disinilah Amparo mengetahui dari anaknya bahwa satpam inilah yang telah menyelamatkan nyawanya dari kobaran api. Film mundur di malam kejadian saat Amparo menuju lokasi kantor suaminya setelah dia mendapat informasi Alvaro telah selingkuh. Tiba-tiba ini yang terjadi. Terlihat sosok misterius keluar dari gedung tersebut. Amparo yang terkena efek ledakan berjalan masuk ke dalam gedung. Tapi mendapati suaminya sudah meninggal dunia. Setelah acara pemakaman, Amparo memanggil Richie untuk berterima kasih karena dia tidak ingat Richie lah yang telah menyelamatkannya. Dalam siaran televisi ditayangkan berita, salah seorang yang tewas dalam ledakan itu adalah pengusaha pakaian, sekaligus politikus bernama Roberto. Di sini terungkap kisah masa lalu Richie yang ternyata seorang mantan polisi dari divisi pembunuhan. Menurut Amparo, kasus ledakan yang mengakibatkan suami dan Roberto terbunuh bukan kecelakaan biasa, tapi pengusaha ternama itu sengaja dibunuh seseorang. Saat itu, Amparo melihat sebuah figurin atau boneka lilin di tangan jasadnya Roberto yang sengaja diletakkan seseorang karena figurin itu tampak utuh sama sekali tidak terbakar. Setelah itu, Amparo tidak sadarkan diri. Polisi tidak menggubris keterangannya menganggap ledakan itu murni musibah. Dan inilah sosok misterius yang diduga sebagai pelaku pembunuhan dan peledakan gedung tersebut. Sebelum tiba di rumahnya, Richie lebih dulu singgah di sebuah toko untuk membeli figurin. Di atas mejanya terlihat puluhan botol miras yang dikonsumsi oleh Richie. Dari penelusuran Google, disebutkan Roberto sebagai pemilik pabrik dan anggota Expo 92 yang sedang naik daun. Singkat cerita, Richie bertemu dengan kawan-kawan lamanya yang masih aktif di dinas kepolisian. Salah satunya Quintas yang selalu mengejeknya. Richie meminta bantuan Komisaris Mancado untuk menyelidiki kasus kematian Roberto dan Alvaro karena janda temannya itu melihat figurin utuh di TKP. Richie hampir saja memukul si Quintas yang lagi-lagi memancing amarahnya. Richie langsung pergi karena komisaris menganggap ledakan itu berasal dari tabung gas yang bocor. Muchas gracias. Dalam tidurnya, Amparo dihampiri mendiang suaminya yang sangat dia cintai. Namun tiba-tiba muncul figurin yang terbakar tepat di depannya. Sehari-hari, Richie bertugas sebagai satpam di sebuah mall. Karena Amparo bersikeras ingin menyelidiki kasus kematian suaminya itu, akhirnya Richie mengambil SIM card yang masih terpasang di dalam kamera CCTV. Setelah itu, dia masuk ke dalam gedung yang terbakar. Di malam harinya, Richie kembali menemui Amparo membicarakan penyelidikan yang akan dia lakukan. Di sisi lain, Richie mengaku tidak sengaja bertemu dengan Alvaro yang dikenalnya sangat baik ketika tidak ada orang lain yang mau membantunya. Dan ternyata Richie kehilangan istri dan anaknya dalam sebuah kecelakaan mobil. Inilah yang membuatnya kehilangan arah, sering mabuk-mabukan hingga keluar dari kepolisian. Jika mereka ingin hakim membuka kembali penyelidikan,
Diperlukan bukti yang kuat bahwa Roberto telah dibunuh dan Alvaro ikut menjadi korban. Datang ke kantor polisi, Richie membaca hasil penyelidikan polisi yang menyebut tidak ada bukti kebakaran itu disengaja. Bahkan polisi tidak menemukan figurin yang disebutkan oleh Amparo. Lagi-lagi Richie tidak mendapat respon yang baik dari komisaris. Dalam perjalanan pulang, Richie melihat korban kecelakaan mobil. Alhasil, mengingatkan kejadian yang menimpa dia dan keluarganya. Di pagi hari, Amparo kembali menghubungi Richie berharap ada perkembangan. Meski komisaris dan anak buahnya tidak membantu mereka, yang Amparo harapkan hanya bantuan dari Richie, yang dulunya dikenal sebagai polisi hebat. Seorang pria tua bernama Domingo baru saja turun di lobi hotel. Tak berselang lama, sosok misterius itu masuk juga ke hotel ini. Di kamar VIP ini, Domingo menghubungi anak buahnya untuk mengirimkan PSK. Sosok misterius ini lalu mengganti kostumnya dan membawa alat penyembur api. Dia masuk ke dalam kamar Domingo yang sedang berendam di bak mandi. Mengira yang datang ini cewek pesanannya, padahal ini yang terjadi. Sabar sekarang. Kamu. Singkat cerita, tim kepolisian menggelar olah TKP. Komisaris Mancado pun tiba di sana. Jasad korban hangus menjadi suluh bakar. Saat itulah dia melihat figurin yang diletakkan di tangan Domingo. Mancado lantas menghubungi Richie karena temuan figurin tersebut kuat dugaan Roberto, Alvaro, dan Domingo dibunuh pelaku yang sama. Setelah ditelusuri, Richie menemukan foto kebersamaan antara Roberto dan Domingo di Expo 1992. Dalam deretan foto tersebut, ternyata salah satunya Menteri Dalam Negeri. Dan ternyata si pelaku memiliki foto yang sama. Sepertinya orang-orang dalam foto tersebut adalah targetnya. Lantas, apakah Mendagri akan menjadi sasaran berikutnya? Film mundur ketika Richie yang terpuruk atas kematian istri dan anaknya berniat melompat dari atas jembatan. Tapi Alvaro yang belum mengenalnya tiba-tiba muncul meminta bantuan Richie untuk mendorong mobilnya yang mogok. Richie pun selamat setelah sebelumnya berniat bunuh diri. Itulah awal perkenalan keduanya. Hari itu, Richie dan Amparo datang ke kantor polisi untuk menemui komisaris Mancado. Namun ternyata sudah dipindah tugaskan, digantikan oleh komisaris Robledo. Mereka menunjukkan foto para korban yang terbunuh, termasuk Mendagri yang ada dalam foto tersebut. Dia masuk ke dalam struktur organisasi Expo. Ini tak main-main. Jika benar menteri menjadi target berikutnya, maka kementerian dan dinas rahasia akan dilibatkan. Setelah Amparo keluar lebih dulu, Richie kembali menemui komisaris yang dianggapnya hanya main-main dengan laporan yang dia berikan. Richie paham betul karena 10 tahun dia bertugas sebagai penyidik. Tidak mau dituduh macam-macam, Robledo mengusir Richie dari kantornya. Inilah alasan Richie muak datang ke kantor polisi, meminta Amparo menunggu hasil penyelidikan mereka. Richie kembali mengingat peran Alvaro yang mengajaknya bergabung dengan komunitas mantan pemabuk. Setahun lamanya, mereka berteman dan bersahabat. Mengingat kembali kebaikan sahabatnya itu, Richie memutuskan untuk membuang seluruh botol minumannya. Dia fokus menyelidiki kasusnya meski tanpa bantuan polisi. Langkah pertama adalah melihat rekaman CCTV. Hal yang sama dilakukan Amparo untuk mencari tahu identitas dari 2 orang lainnya yang ada dalam foto. Salah satunya seorang pensiunan bernama Jose yang tinggal di panti jompo, dan orang terakhir adalah Fernando, pemilik perusahaan IT di Sevilla. Amparo lagi-lagi marah karena Richie menyuruhnya untuk merelakan kematian Alvaro. Alhasil, janda ini langsung pergi dari rumahnya. Dalam kondisi mabuk, Richie dibayang-bayangi Alvaro yang muncul dengan wajah mengenaskan. Amparo memutuskan tetap terbang ke Sevilla. Sedangkan Richie melihat berita tentang peluncuran buku yang ditulis oleh Mendagri Palacios.
Ketika acara selesai, Richie mengantri untuk meminta tanda tangan menteri tersebut. Tapi dia langsung berbisik, kematian Roberto dan Domingo bukanlah kecelakaan. Saat itulah Richie langsung ditangkap keamanan menteri. Tiba di sebuah gedung perkantoran, Amparo meminta resepsionis untuk memberitahu Fernando Victoria jika dia ingin bertemu. Karena tidak ada janji, Amparo hanya bisa menitipkan pesan. Tiba-tiba, seorang petugas kebersihan menyuruh Amparo untuk pergi demi keselamatannya. Setelah wanita itu pulang, Amparo membuntutinya. Sedangkan Richie sendiri harus ditahan di kantor polisi menjadi bulan-bulanan si Quintas. Amparo terus berlari mengejar wanita itu yang masuk ke dalam gedung kosong yang dipenuhi dengan figurin. Dia menyebut ada kecelakaan dan kebakaran hingga kapal yang karam diekspor dulu. Karena gelagatnya yang ketakutan, Amparo disuruh kembali pulang ke Madrid. Amparo kemudian pergi ke panti jompo untuk menemui Jose, tapi dipersulit petugas dengan alasan jam besuknya telah usai. Karena bersikeras, akhirnya Amparo bisa menemui Jose. Perdone, ¿es usted José? Dia menunjukkan foto yang diketahui nama roketnya Ariane. Jose mengamuk mengatakan dia harus dikeluarkan sambil berteriak kebakaran. Petugas terpaksa mengikat dan menyuntik Jose di atas tempat tidurnya. Sosok misterius itu kembali terlihat. Apakah Jose yang akan menjadi korban berikutnya? Richie yang sakau meminta dibawakan bir kepada polisi. Terlihat tangan dan wajah si pelaku dipenuhi luka bakar. Dan selanjutnya, ini yang dilakukan si pembunuh berantai kepada Jose. Karena kasus kematiannya, Robledo melepaskan Richie dan diajak bekerja sama menyelidiki kasus pembunuhan berantai ini. Dia yakin ini ada kaitannya dengan si menteri, karena itu Mancado dipindah tugaskan. Richie terkejut setelah mendengar pesan suara bahwa Amparo berada di Sevilla. Amparo melihat sosok misterius itu yang berbalik mengejarnya. Dia naik ke atas jembatan dan ini yang Amparo lakukan. Señora, ¿qué hace? No, quieto. Richie memutuskan untuk naik kereta ke Sevilla mencari keberadaan Amparo yang sulit dihubungi. Richie khawatir terjadi sesuatu kepada janda temannya itu. Tiba di sana, Richie menunjukkan fotonya Amparo kepada para supir taksi, namun tidak ada satupun yang pernah melihatnya. Di antar supir taksi, Richie berkeliling di kota tersebut sampai melewati sebuah jembatan. Vamos, ¿está vendiendo tu arma al diablo? Tenemos claro, como todos tenemos ya móviles. Ternyata, di tepi sungai tersebut terlihat ada yang terkapar. Di pagi harinya, 3 orang cewek yang hendak buang air kecil menemukan Amparo yang ternyata masih hidup. Akhirnya petugas medis membawa Amparo ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Setelah dilakukan pengecekan, Amparo beruntung kondisinya baik-baik saja, tapi dokter lebih dulu memberinya suntikan antibiotik. Selain HP-nya yang rusak, seluruh uangnya telah habis dirampok. Amparo pergi sebelum polisi mendapatkan keterangan darinya. Karena penampilannya seperti gembel, toko ponsel yang Amparo masuki tidak mau membantunya. Richie sendiri datang ke kantor polisi untuk minta bantuan, tapi mereka tidak meresponnya dengan baik. Datang ke toko lain, akhirnya Amparo mendapat ponsel baru yang ditukar dengan arlojinya. Setelah ponselnya menyala, Amparo diminta untuk bertemu dengan Fernando, pemilik perusahaan TI yang ada dalam foto itu. Kembali ke si pembunuh berantai yang terlihat sedang belanja di sebuah supermarket. Fernando mengaku takut, apalagi Jose yang Amparo kunjungi di panti jompo ditemukan sudah tewas dibakar. Tapi polisi menutupi kasus kematiannya karena si Mendagri Palacios berencana mencalonkan diri sebagai presiden. Selain itu, Fernando menunjukkan pesan pemerasan dari seseorang yang meminta 3 juta euro. Jika tidak, apinya akan mengungkap kebenaran. Disinilah Fernando mengungkap kisah yang terjadi di tahun 1992 sesuai dengan judul film ini. Expo 92 ternyata sebuah perusahaan pengembang satelit yang sedang naik daun kala itu.
Para petingginya itu terdiri dari Roberto, Jose, hingga Esteban Palacios yang mengurus investasi, periklanan, dan semacamnya. Termasuk Fernando sendiri yang bergabung dengan perusahaan tersebut membantu Jose. Untuk menambah semarak, mereka membuat replika kapal pesiar bernama Victoria yang dinaiki Elcano untuk menjelajahi dunia. Boneka manusia Kuro menjadi simbol dan maskot dalam acara peresmian tersebut. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Orang yang di dalam boneka itulah satu-satunya korban kecelakaan yang sebenarnya kapal tersebut telah sengaja disabotase. Kala itu, mereka menerima surat kaleng yang berisi pemerasan untuk membayar 200 juta peseta atau kelakuan bejat mereka dalam menyabotase kapal tersebut akan dibongkar. Karena tidak punya uang sebanyak itu, mereka meminta bantuan pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Setelah Esteban melakukan pertemuan dengan menteri, mereka berhasil mendapatkan dana darurat. Tak berselang lama, ada kebakaran hebat yang terjadi di pavilionnya Expo. Para pemeras itu meminta tebusan 300 juta peseta. Jika tidak, peluncuran Expo akan berantakan. Tapi satu koper uang itu digunakan untuk menjebak si pemeras. Tim pasukan khusus dipersiapkan di lokasi uang tersebut, diletakkan di dalam tempat sampah. Singkat cerita, ada seorang pengemis yang mengambil paket uangnya. Ketika polisi akan menangkap pelaku, ini yang terjadi. Pelaku gagal ditangkap dan isi kopernya yang berjumlah 300 juta peseta sudah raib. Atas kejadian itu, Fernando yang dikambing hitamkan. Karena itu, dia tidak bisa bergabung di dunia politik. Setelah kejadian itu, sampai kini tidak ada lagi kabar dari si pemeras. Selain itu, petugas kebersihan yang sebelumnya mengancam Amparo diketahui bernama Rosa. Tiba-tiba, Amparo dihubungi Richie yang memberitahunya sudah berada di Sevilla. Kembali ke si pembunuh berantai yang terlihat sedang merakit bahan peledak yang disembunyikan di dalam boneka Kuro. Richie merasa lega karena sudah bertemu dengan Amparo yang hampir saja terbunuh. Untuk melanjutkan penyelidikan kasus ini, mereka berdua akan bergabung dengan Komisaris Robledo untuk bertemu di kantornya Fernando. Kini, mereka optimis bisa menemukan orang yang telah membunuh Alvaro. Inilah wujud asli si pembunuh berantai seperti monster. Dia berendam di dalam bak mandi yang diisi dengan cairan keras. Richie dan tim kini bekerja sama untuk menyelidiki kasus pembunuhan berantai, dimulai dengan menelusuri kembali identitas si pemeras yang diduga sebagai orang yang sama. Karena kasus Expo terjadi 30 tahun lalu, tepatnya di tahun 92, bukan hal mudah untuk menelusurinya. Fernando mengajak mereka untuk melihat gudang yang berisi semua berkas dan dokumen milik Expo. Dengan menggunakan setelan jas, si pembunuh berantai ini akan kembali melancarkan aksi. Di dalam gudang berkas ini, ketiganya berusaha mencari catatan yang terkait dengan kasus tenggelamnya kapal dan pemerasan yang terjadi di tahun 92. Amparo pun menemukan berkas saat terjadinya kebakaran pavilion. Ternyata petugas keamanan yang seharusnya berjumlah 40-50 orang, faktanya hanya ada 12 orang. Si pemeras sepertinya mengetahui dan memanfaatkan kondisi tersebut. Apakah dia kepala keamanan atau orang dalamnya Expo? Dan bisa jadi, kala itu memang tidak ada uang dalam koper yang dimasukkan ke dalam tong sampah. Diketahui, kepala keamanan saat itu adalah Jose Luis Martinez. Selanjutnya, diperlihatkan Rosa sedang membuntuti pria yang masuk ke dalam kantornya Fernando dengan gerak-gerik mencurigakan. Saat dia masuk, ini yang terjadi. Richie dan tim bergegas pergi menuju sumber ledakan. Amparo menemukan Rosa, juga Fernando yang berada di sana, dan untungnya dia masih hidup. Keduanya segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Mendagri tidak menjadi sasaran karena saat ini sedang berkunjung ke Jepang. Fernando mengaku saat terjadi ledakan, dirinya sedang berada di dalam toilet. Tim menduga pelakunya adalah si Jose, karena saat itu dia yang mengatur petugas keamanan, termasuk koper uangnya.
Karena boneka Kuro diletakkan juga di tangan Fernando, Richie yakin si pelaku menganggap dirinya sudah mati. Ini kesempatan bagi Fernando untuk memalsukan kematiannya agar dia tidak kembali menjadi sasaran. Singkat cerita, Fernando ditempatkan di rumah aman. Dari hasil penelusuran surel yang dikirim pelaku, terdeteksi IP address-nya berasal dari Miami. Amparo diminta kembali pulang ke Madrid, sedangkan Richie akan ke Miami untuk menelusuri jejak si pelaku. Tapi Amparo bersikeras ingin ikut bersama Richie terbang ke Miami. Saat dalam penerbangan, Amparo baru mengetahui bahwa setiap Kamis suaminya hadir dalam komunitas mantan peminum, bukan selingkuh seperti tuduhannya kala itu. Sementara itu, Robledo bekerja sama dengan detektif Kerman untuk menyelidiki jejak kaki di kantornya Fernando. Richie yang parno membuntuti salah satu penumpang yang dia kira adalah pelaku. Tiba di Miami, Richie dan Amparo terpaksa menginap di satu-satunya hotel karena saat itu sedang terjadi badai Elena. Keduanya terjebak di motel tersebut sampai besok hari. Di pagi harinya, Amparo menemukan petunjuk setelah menghubungi petugas imigrasi menggunakan nama istrinya si Jose untuk mendapatkan alamatnya. Dan akhirnya mereka tiba di sebuah lokasi untuk mencari si Jose. Tapi pengakuan istrinya, Jose meninggal 5 tahun lalu karena diserang buaya piaraan mereka. Dia meninggal karena kanker. Sebelumnya, mengaku membawa uang warisan dari Spanyol untuk membuka sasana taekwondo. Demi memastikan pengakuannya, Richie ingin melihat akte kematiannya. Sementara itu, Robledo meminta keterangan dari Rosa yang sudah siuman. Tapi dia mengaku tidak melihat siapapun saat kejadian. Malah dia sendiri yang mengatakan telah meledakkannya. Jelas di sini Rosa ingin melindungi tersangka. Setelah Robledo keluar dari rumah sakit, si pembunuh itu yang masuk untuk membunuh Rosa. Kembali ke kamar pasien, Robledo terkejut dan langsung mengejar pelaku yang kabur menggunakan motor. ¡Quieto! Pengejaran berlanjut hingga ke atas menara. Disinilah terlihat adanya patung Kuro yang besar. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Robledo yang terluka parah sempat memberitahu Richie lokasinya, tapi si pembunuh berantai itu kembali menyeretnya. Singkat cerita, Richie dan Amparo tiba di Menara Churro untuk mencari keberadaan Robledo dan si pembunuh berantai. Ternyata mereka menemukan Robledo sudah tidak bernyawa di dalam bak mandi. Dan tiba-tiba Richie gagal menangkap si pembunuh yang berhasil kabur. Keduanya diminta keterangan di kantor polisi. Richie sempat melihat Robledo yang sudah tewas kembali terbangun, tapi itu hanya dalam bayangannya. Polisi tidak percaya jika Robledo dibunuh, menganggap mereka berdua gila. Inilah yang harus dibuktikan oleh Richie dan juga Amparo. Kembali ke hotel, Richie merasa bersalah atas matinya Robledo. Karena Amparo sempat melihat berkasnya Rosa, dia mengajak Richie untuk menyelidiki rumahnya si petugas kebersihan itu. Tapi Richie memilih untuk kembali mabuk menolak ajakan Amparo. Tiba di lokasi, Amparo dibantu seorang pria di sana untuk naik ke atas. Tiba-tiba ada beberapa pria yang masuk ingin menyakiti Amparo. Untung saja ada Kerman datang menyelamatkan Amparo. Dari rumah petugas kebersihan itu, Amparo menemukan gambar Churro dan menara yang menjadi markasnya si pembunuh berantai. Hanya Kerman yang percaya dengan keterangan Amparo dan Richie terkait dengan si pembunuh berantai. Karena itu, dia akan membantunya mengungkap kasus ini. Tak hanya Alvaro, kini Richie dihantui juga oleh Robledo. Amparo dan Kerman kembali datang ke kantornya Fernando untuk mencari kaset yang hilang. Sementara Amparo mengalihkan perhatian petugas keamanan, Kerman buru-buru mengambilnya. Keduanya lalu datang ke toko komputer untuk memindahkan isi rekaman dalam kaset itu ke dalam flash disk.
Richie yang mabuk tidak bisa lepas dari bayang-bayang jasad hantu Robledo dan Alvaro. Di sini juga terungkap ketika Richie dan keluarganya sedang dalam perjalanan, dia bertengkar dengan istrinya hingga terjadi kecelakaan yang menewaskan anak dan istrinya. Setelah videonya diputar, Carmen dan Amparo melihat beberapa pria menggunakan topeng curo di dalam kantornya Expo, lalu datang 3 PSK yang dipesan oleh mereka. Untuk mengetahui identitas 3 PSK itu, keduanya pergi ke klub untuk mendapatkan informasi. Tapi yang terjadi, Amparo diraba pria tua hidung belang. Sementara itu, Richie mendapatkan informasi penting dari berkas Expo 92. Setelah bertemu dengan pemilik klub malam bernama Ramiro, Carmen dan Amparo mengenalinya karena dia ada dalam rekaman Expo tahun 92. Karena diusir oleh petugas keamanan, Carmen melumpuhkan mereka dengan alat setrum. Tiba-tiba ada seorang wanita tua yang menghampiri mereka. Fernando terkejut setelah Richie tiba-tiba menyelinap masuk. Dia datang untuk menanyakan tentang Ramiro. Richie ingin tahu kenapa pengusaha klub malam itu sampai mendapatkan kucuran dana 100 juta peseta setelah kejadian Expo 30 tahun silam itu. Karena Fernando menolak, Richie akan memberitahu media bahwa Fernando masih hidup. Itu artinya si pembunuh akan kembali datang untuk memburunya. Akhirnya Fernando menceritakan kisah 30 tahun lalu. Di waktu yang sama, Amparo dan Carmen diberitahu oleh wanita ini tentang 3 PSK yang ada dalam foto yang saat itu dipesan oleh para petinggi Expo. Mereka adalah Margarita, Rosa, dan Maria. Dan wanita ini adalah Maria. Ketiga sahabat ini berasal dari Kolombia. Margarita sendiri selalu membawa putranya yang bernama Victor tiap hari saat mereka bekerja di klub malam. Kala itu, para petinggi Expo merayakan pesta. Lalu mereka memesan 3 PSK yang tadi. Fernando sendiri mengaku hanya minum, tidak sampai mencicipi PSK-nya. Tidak ingin identitas mereka diketahui, para petinggi Expo ini menggunakan topeng curo. Ramiro lalu datang mengantarkan 3 PSK-nya. Karena Victor ikut ke sana, Ramiro kembali membawanya pergi. Disinilah tragedi terjadi saat Palacios yang kini menjadi Mendagri tidak sengaja mendorong Margarita ketika mereka sedang anu-anu hingga tewas. Sedangkan Rosa dan Maria langsung pergi saat itu juga. Victor yang datang ke sana ingin melihat keadaan ibunya namun dilarang oleh Ramiro. Para petinggi Expo lalu memanggil kepala keamanan yaitu Jose untuk menghilangkan jejak dari jasadnya Margarita dengan imbalan yang besar. Karena jika kematian PSK itu tercium polisi atau media, maka perusahaan dan karir mereka semua akan hancur. Demi mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah, Jose diperintah untuk menyabotase kapal seperti yang diceritakan di episode sebelumnya. Selain itu, mereka juga membakar pavilionnya Expo berikut jasadnya Margarita. Palacios mendapat surat yang berisi ancaman untuk membayar tebusan. Atau video pembunuhannya terhadap Margarita akan disebarluaskan. Putra Margarita yang bernama Victor kala itu diajak ke menara yang berisi banyak boneka curo. Di atas menara inilah dia tidak sengaja melihat kamera yang merekam pembunuhan terhadap ibunya. Karena ingin menemukan ibunya, Victor pergi ke kantornya Expo. Di waktu yang sama, si Jose sedang menyiram seluruh kantor ini dengan bensin. Victor tidak sengaja menemukan jasad ibunya hingga ini yang terjadi. Dan ternyata si pembunuh berantai itu tidak lain tidak bukan adalah Victor. Seluruh tubuhnya mengalami luka bakar. Dan setelah 30 tahun lamanya, dia kembali untuk membalas dendam kematian ibunya. Setelah kembali menemukan jasad, Richie dihubungi Amparo yang sama-sama sudah mengetahui fakta sebenarnya tentang kasus ini. Karena Mendagri satu-satunya target yang masih hidup, mereka akan kembali ke Madrid untuk memberi peringatan kepadanya. Jose dan Palacios ketakutan setengah mati karena kini mereka sadar menjadi sasaran pembunuhan berikutnya. Karena tidak punya uang lagi untuk membayar tebusan, Palacios meminta bantuan istrinya. Menteri ini sampai menempatkan pengawal bersenjata di sekitar rumahnya. Setelah menceritakan semua masalah ini kepada istrinya, Palacios menugaskan salah satu anak buahnya untuk mengantarkan 1 koper uang ke sebuah loker sesuai keinginan si pemeras.
Tiba-tiba si Victor muncul di rumahnya si menteri, dan ini yang terjadi. Palacios mendapat telepon dari si pemeras bahwa pembunuh berantai itu sudah berada di depan rumahnya. Menteri ini langsung kalap dan ketakutan lalu mengambil pistolnya. Dan tiba-tiba ternyata istri si menteri memilih mengamankan dirinya sendiri. Dan akhirnya Palacios dibakar hidup-hidup hingga mampus. Richie dan Amparo datang terlambat untuk menyelamatkannya. Dengan reputasi dia dan mendiang suaminya, dia meminta Richie dan Amparo merahasiakan kejadian ini. Victor kembali pulang menggunakan kereta api. Disinilah dia melihat wajah Fernando yang masuk ke dalam daftar para pria yang menyebabkan kematian ibunya. Demi menyelidiki keberadaan pembunuh itu, Richie kembali meminta bantuan Mancado. Sesuai keterangan istrinya menteri, mereka ingin menelusuri panggilan telepon yang masuk ke ponselnya Palacios sebelum pembunuh itu datang. Ternyata lokasi panggilannya berasal dari Sevilla. Keduanya kembali naik kereta untuk menuju Sevilla di tengah minimnya informasi karena si kepala keamanan Jose pun sudah tiada. Dari kotak surat kantornya Fernando, di sini Richie ingat pernah menemukan surat yang berasal dari firma hukum urusan utang piutang. Kembali ke rumah persembunyiannya Fernando, ternyata pengusaha TI itu sudah kabur. Faktanya, Fernando terlilit hutang besar dan karena itu perusahaannya sudah disita. Kebetulan, Carmen melihatnya membeli tiket kereta api menuju Madrid. Tapi dia kehilangan jejak karena ternyata si Fernando sedang mengambil uang tebusan yang disimpan oleh anak buahnya Palacios. Setelah itu, Fernando naik kereta. Disinilah fakta tentang Fernando terungkap saat perusahaannya hampir bangkrut, dia tidak bisa meminta bantuan Palacios. Fernando sempat membuntuti Rosa ke dalam menara Churro untuk memberikan makanan kepada seseorang di dalam sana. Fernando memaksa Rosa memberitahunya, dan disinilah Fernando mengetahui bahwa Victor masih hidup, tapi dengan luka bakar di sekujur tubuh dan wajahnya. Suatu hari, Fernando menemui Victor secara langsung untuk mempengaruhi Victor yang kabur dari rumah sakit jiwa untuk membalas kematian ibunya. Dia menunjukkan 4 pejabat tinggi Expo yang menyebabkan ibunya meninggal. Fernando juga yang ternyata mengirimkan surat ancaman kepada Mendagri untuk membayar hutang. Saat kantornya diledakkan, Fernando yang memang sudah mengaturnya bersembunyi di dalam kamar mandi. Agar semuanya terlihat natural, Fernando sengaja melukai dirinya sendiri. Dia juga yang mengirim surat kepada menteri untuk segera membayar, termasuk yang meneleponnya memberitahu bahwa pembunuh itu sudah dekat. Di dalam kereta inilah Fernando terkejut setelah melihat ada Richie yang sedang mengejarnya. Dan kebetulan Carmen pun ada di dalam kereta ini. Tapi Fernando lebih dulu ditemukan oleh Victor yang sudah tahu atas semua kebohongannya. Richie sudah membujuk Victor agar menyerahkan diri. Namun tiba-tiba setelah Fernando tewas, pembunuh berantai ini akan kembali kabur. Tapi Amparo lebih dulu menembaknya. Dipastikan pembunuh berantai itu mampus, menyudahi perjuangan Richie dan Amparo untuk menuntaskan kasus ini, sekaligus balas dendam kepada orang yang telah membunuh suami dan sahabatnya Richie. Richie kembali berkumpul dengan rekan-rekan lamanya. Kali ini, Richie memberi efek jera kepada si Quintas yang selalu mengejeknya. Amparo pun bisa bernafas lega karena semua sudah tuntas. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.